Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiffany Dea Amanda dengan NIM 25040330094, program studi pendidikan sejarah tahun 2025 kelas A. Di sini kita akan membahas tentang kebudayaan Indonesia yang kaya dan beragam, dimulai dari pengertian dasar kebudayaan. Lalu kita akan melihat bagaimana budaya itu hidup di berbagai daerah. Yang terakhir kita akan mengangkat studi kasus menarik di Yogyakarta, yaitu Jaladri. Yang pertama, apa sih kebudayaan itu? Kebudayaan adalah cara hidup suatu kelompok masyarakat yang mencakup segala hal yang mereka ciptakan, seperti adat istiadat, seni, bahasa, makanan, dan tradisi. Di Indonesia, kebudayaan ini sangat unik karena kita memiliki lebih dari 17.000 pulau dan ratusan suku bangsa seperti Jawa, Sunda, Batak, dan Papua. Jadi kebudayaan Indonesia bukan hanya satu, tetapi banyak namun saling melengkapi satu sama lain. Menurut para ahli seperti Kunchoro Ningrat sebagai bapak antropologi Indonesia, kebudayaan terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah bentuk ciptaan manusia, seperti rumah adat dan alat musik. Yang kedua adalah perilaku sehari-hari, seperti gotong royong. Dan yang terakhir ada hasil kreativitas, seperti seni, tari, atau lukisan. Kebudayaan Indonesia lahir dari sejarah panjang. Dari ribuan tahun lalu, nenek moyang kita sudah punya kerajaan-kerajaan besar, seperti Sriwijaya dan Majapahit. Pengaruh Hindu-Buddha, Islam, dan kolonial Belanda membuat kebudayaan kita semakin beragam. Intinya, kebudayaan Indonesia adalah identitas kita. Kebudayaan mengajarkan nilai-nilai seperti toleransi, harmoni, dan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Tanpa kebudayaan ini, kita akan kehilangan akar dari pondasi kita. Di era modern sekarang, kebudayaan juga beradaptasi dengan teknologi, seperti tarian tradisional yang dipromosikan lewat platform media sosial seperti TikTok ataupun Instagram. Saat ini Indonesia mempunyai lebih dari 300 suku bangsa. Setiap daerah mempunyai ciri khasnya tersendiri. Ini yang membuat kita disebut negara kepulauan yang beragam. Misalnya di Sumatera Utara ada upacara adat Batak dengan gondang musiknya yang meriah. Di Bali ada kebudayaan Hindu yang tercermin dalam upacara ngaben. Sementara di Papua ada tradisi suku Asmat dengan ukiran kayunya yang misterius. Indonesia merupakan negara maritim. Banyak daerah punya budaya yang dekat dengan laut ataupun sungai. Kebudayaan daerah ini bukan hanya cerita lama, tetapi pandangan hidup. Di pesisir pantai seperti Pantai Parangtritis, nelayan memakai kalender Jawa untuk memilih hari baik melaut. Hal ini digunakan untuk menghindari adanya badai. Tetapi ada banyak masalah seperti perubahan iklim yang membuat air laut naik, sampah yang membuat rusaknya pantai, dan anak muda yang lupa akan tradisi. Pemerintah membantu lewat program seperti festival budaya atau sekolah adat. Kita bisa ikut dengan belajar dari daerah atau aksi jaga pantai untuk melestarikan kebudayaan kita. Dari pemaparan tentang definisi kebudayaan sebelumnya, selanjutnya saya akan membahas tentang kebudayaan yang ada di Yogyakarta. Yogyakarta atau Jogja dikenal sebagai pusat kebudayaan Jawa. Di sini kebudayaan menjadi kebiasaan hidup sehari-hari. Sekarang saya akan bahas tentang apa itu Jaladri yang ada di Pantai Parangtritis, pantai selatan Yogyakarta. Parangtritis bukan hanya tempat wisata, tetapi pusat kebudayaan Jawa pesisir yang mistis. Di sini laut dianggap rumah bagi Nyi Roro Kidul, yaitu ratu pantai selatan Yogyakarta dalam mitos Jawa. Sekarang kita akan membahas Jaladri, acara budaya daerah yang menghidupkan semangat nelayan dan tradisi. Sebelum itu, mari kita lihat tayangan tentang Jaladri. Berikut videonya.
Jadi, Jaladri adalah festival budaya di Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Sering disebut Jaladri atau Festival Jaladri yang artinya jaring dari laut. Acara ini digelar tahunan sejak tahun 1989. Jaladri menggabungkan ritual tradisional dengan seni modern, seperti upacara sesaji ke laut atau parade jalan di tepi pantai. Latar belakang dari tradisi ini adalah Parangtritis punya sejarah panjang sebagai tempat ritual Sultan Yogyakarta. Setiap tahun ada labuan sesaji untuk Nyi Roro Kidul, yaitu Ratu Pantai Selatan, tetapi Jaladri ini dibuat lebih meriah dan menarik untuk para wisatawan dan anak muda. Biasanya diadakan di musim kemarau yang melibatkan ratusan peserta dari nelayan lokal, seniman isi, dan komunitas. Rangkaian upacara diawali dengan guangi atau memberikan sesajen di tempat-tempat yang dianggap sakral. Persembahan tersebut diletakkan dalam wadah kecil yang terbuat dari pelepah pisang dan bambu. Selanjutnya, prosesi dilanjutkan dengan kenduri massal yang diikuti oleh warga setempat. Setelah selesai, prosesi dilanjutkan dengan kembul bujono alias makan bersama. Tidak lama berselang, warga bersiap melaksanakan kirap gunungan dari hasil bumi dan berbagai umbu-umbu lain yang nantinya akan dilarung ke laut. Arak-arakan ini dimulai dari pendopo Parangtritis. Di bawah terik matahari, dengan menggunakan pakaian adat lengkap, arak-arakan warga mulai berjalan menyusuri tepian pantai. Rombongan dipimpin oleh kawanan berkuda menyusuri pesisir sebagai wujud permohonan izin kepada Ratu Kidul dan Panembahan Senopati. Ritual ditutup dengan melarung sesaji ke lautan. Masyarakat yang mengikuti upacara ini diwajibkan mengenakan pakaian adat Jawa. Mereka juga harus membawa makanan yang disajikan dalam sudi yang isinya berupa nasi berserta lauk pauk. Kegiatan unik dari upacara Jaladri ini adalah warga ikut menceburkan diri ke laut untuk mengambil sesaji. Hal ini diyakini akan membawa keberkahan tersendiri. Tidak heran jika suasana semakin semarak menjelang upacara ini berakhir. Dari studi kasus ini, Jaladri menunjukkan kekuatan kebudayaan daerah. Positifnya, acara ini dapat membantu ekonomi nelayan dan masyarakat setempat. Jaladri membuktikan kebudayaan pesisir bisa beradaptasi dengan zaman. Jaladri menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan, membuat Yogyakarta tetap hidup sebagai kota budaya. Kebudayaan merupakan harta yang perlu kita jaga dan lestarikan. Setiap daerah memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing. Mari kita jaga warisan kita dan kita rawat agar tidak punah. Berikut yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.